teman-teman ini ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya Boleh dong, persilakan. Pak Mr. Z, boleh ya? Boleh, boleh, Sama boleh, ini boleh. praktisi. Dokter Lita, Ya. salam kenal ya. Dokter, saya mau ya terkait ini aja kita khusus di kasus terdakwa ini ya. Mungkin dokter bisa kasih pandangan si terdakwa ini dari mungkin kalau diagnosa kan harus mendalam ya, tapi hanya diagnosa jauh deh. Kalau boleh disebut demikian ya, dokter. Apakah ini tergolong yang temporary bipolar gitu ya, bipolar atau NPD yang lebih punya kecenderungan ada ini ya, lebih bersifat permanen. Kalau lihat dari sikap dia yang terlalu menggebu-gebu atau dia hanya yang saya pernah sampaikan juga di Komal ini bahwa kita manusia dalam tekanan itu kan ada 5 tahap itu ya, mulai dari denial, angry dan lain-lain itu ya. Nah, mungkin apa Dokter Lita bisa menerangkan soal itu kah? Kalau melihat ya diagnosa jauh deh, karena Saya sudah diserang abis-abisan loh sama keluarganya mereka. begitu kah? Gak apa-apa. Ini kan secara Iya, keilmuan aja, keilmuan iya. saja. Kalau secara keilmuan kan kita secara kasat mata kan kita melihat karakter orang ya, karakter itu. Kalau kalau dalam tekanan itu hanya sometime aja, sesekali saja. Tapi kalau dia melakukan berulang-ulang dengan kondisi dengan jeda waktu yang apa istilahnya tuh rutin gitu ya, yang apa istilahnya tuh kalau apa sih istilahnya tuh terus menerus gitu Continue. ya, continue, right, betul, continue gitu. Nah itu bisa bisa dikatakan memang kelainan karakteristik dari Ya. kepribadian seperti itu. Tapi kita harus melihat dan mengecek secara klinis. Kalau secara kasat mata kan bisa saja dia berakting kan gitu. Tapi berakting kalau dengan kasat mata kita sebagai seorang yang profesional kita udah bisa paham sebetulnya. Namun kan kita tidak boleh menjudgment orang, ya kan? Namun em, ya itu tadi dengan istilah NPD, lalu tadi bilang bipolar, itu kan kecenderungannya kan hampir sama ya, perubahan mood yang begitu signifikan, yang cepat berubah dan sebagainya itu juga dalam kategori keadaan tertekan bisa saja. Tapi kan kita juga harus melihat 6 bulan 6 bulan ke depan atau 6 bulan ke belakang itu seperti apa reaksi dia, apakah sama dengan kondisi seperti itu? Kan kita udah bisa menilai sendiri kan gitu. Nah, jadi aduh ini sensitif nih Mbak. Jadi saya nggak boleh mengatakan ini karena udah masuk ke diagnosis ya, nggak boleh gitu. Jadinya kemarin kan saya sudah beberapa kali menjelaskan mengenai MPD, mengenai bipolar juga. Bipolar belum ya. Nah, bipolar itu kan memang apa sih istilahnya kondisi mood yang terus menerus yang bisa berubah-ubah secara signifikan itu bisa melakukan perubahan yang bisa marah-marah, bisa juga ke depresi, bisa juga yang ke manik. Artinya manik itu ya itu tadi dia bisa marahnya nggak kekontrol, ngoceh-ngocehnya juga menyakitkan orang dan sebagainya seperti itu. Jadi saya nggak bisa mengatakan dia secara diagnosis ya Bu gitu. Jadi kita bisa lihat sendiri aja bahwa memang ciri-ciri orang NPD itu kan memang haus akan pujian, dia selalu ingin menang, dia merasa bahwa dia manipulatif, dia juga berusaha untuk membuat dia menjadi panggungnya sendiri, dia tidak bisa dikalahkan sama orang, kan hal-hal yang kayak begitu. Hal-hal yang benar-benar membuat orang itu wow gitu, dia tuh is number one gitu dan dia tidak boleh dikalahkan kayak gitu gitulah. Nah jadi Number one, the gitu. best. It's the best. Pokoknya saya adalah yang terbaik dari lu pada kayak gitu-gitu. Lo harus tunduk sama gua yang kayak gitu-gitu tuh orang-orang NPD tuh gitu ya. Nah, tinggal dikaji aja sendiri apakah dia termasuk dalam kategori itu atau tidak gitu loh. Karena setahu saya kalau memang nih, karena kan gini loh. Kan dia sudah beberapa kali masuk ke dalam rutan atau mendapatkan kasus-kasus hukum dan sebagainya seperti ini, saya bingung kenapa tidak melalui jalur psikologis. Harusnya itu ada ini apa namanya
pemeriksaan secara psikologis harusnya gitu. Dan sekarang pun harusnya ada pendampingan psikolog karena dia pasti mengalami gangguan atau guncangan jiwa gitu. Nah, kalau misalkan dia sudah ada pendampingan, itu bisa dikategorikan dan bukan artinya melemahkan dia ya, tapi minimal ya kita harus menghargai hak asasi orang juga kan, dia juga tertekan kan. Bagaimanapun juga dalam kondisi di persidangan yang sudah berbulan-bulan dia di penjara kan juga itu mengalami tekanan kan gitu. Nah, itu pun harus didampingi. Nah, jadi psikolog klinis forensik itulah yang harusnya berperan gitu. Nah, Nah, Bu Nona itu. Pas tuh betul, Bu Nona. betul. Jadi diusulkan aja. Jadi kalau misalkan eh, bukan berarti ini akan melemahkan dia di persidangan ya Bu, tidak. Tapi kita harus tahu kondisi psikologis dia itu secara kepribadiannya seperti apa. Ini juga jadi pertimbangan untuk memberatkan dia juga, bisa. Karena bisa terlihat nanti bukan hanya kepribadian saja, barangkali ada gejala-gejala klinis lainnya yang bisa memberatkan dalam persidangan tersebut, gitu. Nah itu, jadi gunanya pendampingan psikologis itu bukan karena dia dianggap gila ya, gitu loh, enggak gitu loh. Oh itu nanti akan melemahkan nih, gitu. Ini akan melemahkan dia nanti karena dia gila misalkan gitu, atau dia kena depresi bla bla bla, nanti dia tidak divonis gitu misalkan gitu. Enggak juga, justru akan juga bisa memberatkan gitu loh. Karena apa ya itu tadi dengan kepribadian seperti itu bisa juga mengancam jiwa orang lain gitu. Bisa juga kan seperti itu Bu gitu. Rita, Ya. Bu Rita, Bu Rita. Ini Mm-mm. ada yang komen ini Bu Rita. Dari Ya. penjelasan Bu Rita itu langsung ada komen dari Debbie Tina. Mm-mm. Dia bukan gangguan jiwa, memang tabiat semula. Jadi karena jejak digitalnya kan Anda boleh dinilai gitu. Ya, itu Debbie, gangguan jiwa. Debbie. Ya itu kan kalau terus menerus seperti itu kan yang tadi saya bilang itu masuknya ke karakter orang tersebut gitu loh. Kalau karakter itu bisa juga masuk apabila dia melakukan hal-hal di luar nalar manusia, itu masuknya ke gangguan jiwa sayang. Seperti itu. Gangguan jiwa Hmm. itu bukan berarti dia gila. Kalau gila itu schizofrenia itu yaitu dia punya hayalan-hayalan tingkat tinggi, lalu dia punya halusinasi, delusi dan sebagainya. Kalau dia kan tidak gitu. Dia tetap perilaku seperti manusia biasa, bisa berlenggak-lenggok seperti artis yang memang artis, bergaya seperti supermodel dengan dia melakukan baju yang keren-keren. Itu kan di bawah sadar, bukan di bawah sadar, memang sadar dia lakukan itu kan. Untuk apa? Untuk memberikan nilai plus buat dia bahwa I'm fine gitu loh. Aku baik-baik aja. Gue di penjara juga gue baik-baik aja. Gue bisa tampil cantik kok. Nah, kayak gitu. Sebetulnya itu denial. Itu sebetulnya mengelabui kita juga bahwa kita sebetulnya dia stres gitu. Tapi dia menutupi dengan perilaku yang memang betul-betul dia lakukan bahwa I'm fine aja. Aku baik-baik aja di sini. So what buat lo? Kayak gitu loh. Artinya ya, tanda kutip ya, gitu. Nah, jadi ya nggak bisa di ini ya, namanya gangguan jiwa itu ya itu tadi kepribadian pun juga yang di luar nalar manusia ya. Jadi something wrong with her maybe yang dilakukan dia di luar jalur kemanusiaan itu juga udah masuk ke gangguan jiwa gitu. Namun tingkatannya berbeda gitu loh. Ya. Ada ininya ya, apa namanya tingkatan-tingkatannya. Begitu Bu Betul. Nona, silakan dilanjut Bu Nona. Ya, Lagi. lanjut Bu Lita. Ya kebetulan kalau saya juga ngajar psikologi hukum, cuma lebih spesifik ke hukum ya. Jadi Iya. biasa menilai kejiwaan dan mentally. Nah, menarik ini Bu Lita. Jadi kalau boleh tahu Bu, semoga jawabannya tidak melanggar etik ya. Tolak ukur lama diagnosa untuk menentukan seseorang itu mengalami gangguan secara temporary atau permanen. Itu diagnosa 6 bulan biasanya. Ya. ada yang kita baru lihat dia cuma ngamuk-ngamuk aja.
Mm-mm. Biasanya itu nanti Berarti ada alat tes. Kita ada alat tes psikologi, Bu. Di sana bisa kelihatan. Namun nanti sejalan dengan proses tersebut, alat tersebut kan harus ada interview dengan kita ya. Nah, nanti di sana akan ada em, apa ya, terapi-terapi khusus yang bisa menunjukkan bahwa dia itu berbohong atau memang berakting atau apa, itu terlihat sekali gitu. Nanti ada alat tes khususnya, Bu, untuk mengetahui dia gangguan jiwa permanen atau bohong atau apa, itu bisa terlihat, itu sangat bisa terlihat itu. Gitu, Bu. Tapi biasanya itu 6 bulan, Bu. Jadi kalau kita melihat tentang perubahan perilakunya itu, apakah halo? Halo? ya, iya, iya. Kedengaran. Masih. Masih ya? Masih. Saya takut Nah, ditinggalkan Masih. lagi Masih. soalnya. Itu namanya trauma. Takut ditinggalkan lagi. Saya ngomong-ngomong. Iya, jadi kayak gitu, Enggak, Bu. tadi. Heeh. Lanjut, Mm-mm. lanjut Jadi, Bu Dita. jadi biasanya 6 beda bulan. alat ya dengan tes-tes kejiwaan itu ya. Kan biasanya kan kalau ada tes jiwa yang kami disodorkan sampai berlembar-lembar itu yang untuk menentukan seorang gila atau tidak gitu. Apa itu? Beda Alat ya. tesnya apa? Alat tesnya apa? Saya ingat Itu mau Mister Z ya. Waktu kita mau tes NIDN itu kan kita harus ke rumah sakit jiwa, terus minta untuk mengisi ada Berapa tumpukan pertanyaan? soal. lebaran, Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu cenderung sama jawabannya, tapi berubah-ubah dalam posisinya, Bu Dita. Hmm. Tapi kita juga tahu Mm-mm. untuk kestabilan itu ada sekitar 500-an pertanyaan kalau tidak salah. Jadi Itu tes berlembar-lembar memang. MMPI. Tuh, kalau yang kayak gitu tes MMPI. Tuh, yang kayak begitu. Nah, saya tidak tahu. Ya, Saya tidak tahu. ya, itu sebetulnya kalau psikolog yang pinter, yang bagus itu sebentar aja bisa terlihat. Nah, saya juga tekniknya selain itu saya masih banyak lagi teknik-teknik yang lain. Biasanya begitu ya, Bu. Namun kalau psikologi itu kan memang tekniknya banyak kan gitu, alat tesnya banyak, bukan cuma satu aja alat tesnya, nggak cuma satu. Gitu. Tapi biasanya kalau untuk mengetahui tentang gangguan jiwa biasanya menggunakan MMPI juga salah satunya. Itu salah satu aja alat tesnya. Yang lain banyak, Bu, gitu. Yang lain banyak gitu. Jadi alat tes itu juga tergantung dalam kondisi kitanya ya, Bu. Jadi nggak bisa kita pukul rata bahwa alat itu bisa mendetek secara 100% kebenarannya. Kalau menurut saya sih enggak gitu. Jadi harus setelah ada tes tersebut, kita juga harus ada wawancara secara intensif. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan atau menyelesaikan tugas itu loh, MMPR tersebut gitu. Seperti itu, Bu. Nah, kebanyakan kalau kita tes-tes di sana itu kan kebanyakan yang kayak gitu ya, cuman ngisi-ngisi, tapi kita tidak di interview kan, Pak Mr. G, benar nggak sih gitu. Nah, hasilnya itu kurang akurasi kalau menurut saya. Dia hanya berdasarkan udahlah, yang penting gue selesai gitu kan, kayak gitu kan. Nah, itu akurasinya kan tidak benar gitu biasanya. Jadi tergantung juga kondisi situasi kejiwaan dia pada saat dia tes gitu. Tapi ada kok, Bu, penilaiannya. Ada dong. Seperti saya nih, ya memenuhi syarat, terus ada yang tidak memenuhi syarat. Itu saya tidak tahu caranya menilai psikologi seperti apa, tapi ada. Yang jelas saya memenuhi syarat untuk berbicara di Komal saya. Ada dong. Itu ada nilainya, ada skornya, ada scoringnya, ada analisis dan diagnosisnya juga ada. Namun saya kadang-kadang tidak menggunakan satu alat itu terus gitu loh, Mr. G, karena dengan dia tes dengan ratusan pertanyaan dengan sesuatu yang sama terus kayak gitu kan bosan ya. Nah, itu mengganggu konsentrasi orang juga kan gitu. Nah, kadang-kadang harus dikombin dengan yang lainnya. Seperti itu kurang lebih. Oke, Bu Nona sudah clear, Bu Nona. Bu Lita, sabar dulu Bu Lita, kami tetap
tidak pernah meninggalkan Bu Lita ya. Ini ada teman-teman, ini ada Coco ini ya, ada Coco, ada Siva, ada Bella. Kamu mau nanya atau mau ngapain di sini? Silakan. Ziva, Coco, Bella, atau by the way itu yang ini Mister C udah sampai mana nih kita? Aku belum tahu lah. itu sekarang ini sudah sidang saksi yang meringankan kemarin. Ini minggu ini sidang ahli, ahli di pihak dia lah. Gitu. Terus minggu berikutnya pemeriksaan terdakwa. Minggu berikutnya pembacaan tuntutan. Minggu berikutnya Waduh, pembelaan. berarti Minggu masih panjang. berikutnya tanggapan. Seterusnya dan seterusnya. Masih panjang ya ternyata ya. Ya sebenarnya kalau nggak ada tanggapan-tanggapan, nggak ada drama-drama, udah selesai sebenarnya. Gitu ya. Iya, Aduh. karena kan tidak langsung dijadikan satu sidangnya. Ini kita siang, Mail sore. Ini kita siang sampai malam, Mail sore sampai malam Dia sampai minta ini. Jadi menghadirkan nggak jadi BPOM satu. ya katanya. Kita Karena minta menghadirkan BPOM. BPOM sudah, ya, Bepom menolak saya Bu, mau Bu menjawab. Dokter. Menolak ya? Oh, Bepom menolak. ya harusnya menolak sih karena ini kan tidak sesuai dengan ininya ya, tuntutannya ya. Ya, dengan Dokter Janet, Ya. masih ada Dokter Janet? Siap, Master C. Nah, tuh Dokter Janet masih setia ini. Dokter Janet sekarang ada di Swiss, Bu, Dokter Janet ini. di mana? Kenapa Master Dokter C? Janet ini loh, Dokter Janet lagi di Swiss ya? Saya lagi di Atlantik, Master C. Oh, Atlantik. Ya, ya. Wow. Di Atlantik. Serius, Dok? Iya. Ada Iya. dong. Bisa aja. Aku baru ngomong, aku baru selesai baru pulang dari Swiss juga. Kok di mana nih? Baru mau ngomong gitu. Ya, terima kasih ya untuk Bu Dr. Lita sudah memberikan edukasi kepada ini. Kita sudah sering membahas Bu Dr. Lita, tapi Bu Dr. Lita lagi sibuk soalnya. Nggak Iya, pernah nampak. baru pulang kemarin dari Osaka, lalu kemarin dari Amsterdam. Aduh, udah pokoknya. Saya lewat-lewat sih, sebenarnya dengerin terus lewat terus karena aku ada kerjaan ya udah gitu. Terus tanggal 7 aku berangkat lagi. Gitu. Doain lo ya, tanggal 25 ini aku mau mengajukan MK. Celah. Tentang Masalah apa, Dokter? pensiunan itu DPR, jangan sampai seumur hidup. Enak aja, kita yang capek kita bayarin mereka. Dokter, dua kali cukup, Dokter. Dua kali aja cukup. Ya cukup, ya betul, nggak apa-apa, tapi jangan sampai seumur hidup lah. Masa dia tugasnya 5 tahun, seumur hidup kan nggak worth it banget. Lebih baik dialokasikan untuk masyarakat lah, ya kan? Gitu. Ya, pokoknya DPD juga, Dokter. Dokter Kenapa? Lita, DPD perlu dikaji lagi tuh. DPD apa tuh? Yang mana nih? Ya, maksudnya kepentingannya apa ada DPD? Ya, pasti. Ya, kita soroti semualah, nanti kita ini kan semua ya. Mudah-mudahan kemarin sih cuman saya konsentrasikan ke DPR RI ya, DPRD DPR RI gitu. Iya, Kalau ini DPRD nggak ada pensiun, Dokter Lita. Nggak ada ya? Nggak ada Ya DPRD itu. nggak ada pensiun. Nah itu dia, makanya jadi ini konsentrasinya masih ke DPR RI ya, karena kemarin DPRD itu mengajukan apa tapi masih belum aku bahas sih. Cuman yang sudah dijadwalkan tanggal 25 ini untuk yang DPR RI ini yang pensiun.
kemarin tentang anggaran kepolisian segala macam. Nah, nanti juga kompetensi yang harus S1 minimal gitu ya, supaya kita tidak menjadi orang yang dibodohi oleh orang-orang yang duduk di sana gitu. Lulusan SMA paket C berlenggak di sana gitu kan sebel banget gitu. Udah gitu kelakuannya udah nggak tahu kayak apa pula gitu. Ah, sudahlah. Ya minimal kita merubahlah sedikit lah barangkali aja. Dengan dukungan ini kan alokasi dana minimal bisa dibuat rakyat lah gitu. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Kok diem-diem Aku aja sih? Dokter. Juan, silakan Juan, tuh ada Dokter Lita Gading Juan. Iya, selamat malam semua, Dokter Cepu, Dokter Lita, welcome. Wah, dicari Mister G terus loh, Dok. Macam DP Wah, tiap malam. Dokter Lita. Padahal ada Dokter Jana di sini ya, Dok. Mister J kangen sama aku loh, karena aku cerewet. Juan, kangen ilmunya. Iya, Iya. saya mau tanya, kan tadi kalau saya nyimak sebentar, kebetulan seharian nggak bisa nyimak komal-komal, nggak bisa jalan-jalan saya. Dok, kalau tadi kan usulnya, Dok, ada pemeriksaan psikologi, tapi kalau si terdakwa atau dalam itu menolak, apakah tetap dipaksa dilakukan atau tidak? Karena mengingat kan bukan schizofrenia ya, Dok ya. Maksudnya dia masih sadar, masih mungkin nggak mau diperiksa seperti itu, apakah boleh menolak? Harusnya sih yang mengajukan itu hakim, karena itu harusnya dari part of eh, hakim tersebut, part of pengadilan sebetulnya. Jadi itu sebagai dari pendampingan ahli sebenarnya. Kalau dulu tuh begitu loh, setiap ada persidangan yang alot gitu ya, yang kayak begini tuh harus ada pendampingan, terutama yang kayak begini, yang terlalu drama, yang bikin apa sih kondisi psikologisnya yang turun naik, yang kayak gitu-gitu itu perlu ada pemantauan ahli sebetulnya. Tapi kenapa? Makanya saya bertanya-tanya kok tidak ada pendampingan psikologisnya ya di sini gitu. Kalau waktu kemarin kan waktu Sambo itu kan ada, waktu Sambo ada, istrinya juga didampingi oleh psikolog loh gitu. Dan itu pun juga sebetulnya kan yang membolehkan adalah dari kepolisian, dari pihak kepolisian pendampingan itu ditunjuk oleh kepolisian gitu. Seperti itu kurang lebih. Jadi menolak atau tidak menolak itu sebetulnya harus, ya dia mau nggak mau harus gitu. Karena untuk mengetahui juga kondisi kejiwaan, kenapa dia marah-marah, kenapa dia maki-maki orang, kayak gitu-gitu loh. Nah, itu kan mengganggu kelancaran persidangan kan gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Harusnya sih harus mau gitu. Oh ya, tapi kalau yang untuk kategori tidak bisa dihukum itu yang schizophrenia, Dok. Tapi kalau yang lain itu mungkin yang menjadi pertimbangan memperberat atau memperingan gitu kan ya. Iya betul. Jadi yang tadi saya bilang itu tidak adanya pendampingan psikologi itu bukan berarti dia itu gila kan gitu, atau akan meringankan si terdakwa ini, enggak gitu loh, justru akan juga memberatkan si terdakwa dengan kondisi yang memang karakteristiknya seperti itu gitu loh, bisa itu memberatkan karena apabila misal kalau kita nih misalkan gitu kita kasih keringankan atau kita bebaskan, ini akan dia melakukan ancaman yang lebih brutal lagi, nah itu kan akan membahayakan orang lain gitu loh, kayak gitu. Jadi itu harus ada pantauan sebetulnya gitu loh Bu. Ya, yang lain lagi. Oke, saya sapa dulu dia ada celoteh Abah, lama nggak pernah ketemu nih. Di mana aja nih Abah nih? Lagi muter-muter ngurusin reformasi Polri ini, lagi ada dua kubu kan, bikin pusing aja.
Orang yang bermasalah kerusuhan kok jadi larinya ke kemana-mana, bingung kan? Oke. Abah, itu ada dokter Rita, Abah. Dokter Rita, Iya, psikolog. makanya ini dia dari tanpa sayap ini ngeri-ngeri sedep mana aja sih. Ngeri-ngeri sedep yang mana nih? Yang sayanya mau ngoceh-ngoceh itu. Hmm. Iya, kemarin juga saya diserang buzzer tuh, Mr. Z. Serem deh buzzernya. Sampai bilang mau dibikin sakit lah, terus saya tidak bisa upload video lah segala macem, terus saya di WA lalu di DM, kalau kamu nih si ini disebutin tuh mau ininya, tapi saya nggak mau sebutin, nggak mau saya publish, saya langsung kirim ke Bareskrim aja gitu biar mereka yang proses. Saya emang nggak perlu harus lapor-lapor lah, ngapain sih kayak orang nggak ada kerjaan ya kan, celah. Biarlah mereka yang bergerak ya kan. Tuh, celoteh. Abah, ngapain kita harus lapor-lapor? Biarin aja. Gitu, Abah. Hemat energi, hemat biaya ya Bu. Kenapa? Hemat energi, hemat biaya. Listrik kan kita ya. Lebih baik kita memancarkan sinar kepada yang lain daripada kita harus ini. Kan dibilang kenapa kalau ini kenapa nggak lapor aja? Emangnya dia segala sesuatu hal-hal remeh-temeh langsung dilaporin. Ih, amit-amit deh, celah. Kayak gitu juga kali. Iyalah, jadi kita harus punya sikap. Kita harus bisa memilih mana yang lebih urgent aja. Biar saya nah, Mm. Bang Zi nanti Ini kalau ada kesempatan mau tanya soal perdata ke Bu Nona ya, tapi nanti aja. langsung DM, Oke. kemudian apa namanya? Tapi ngomong dulu, jangan sampai ditolak DM-nya. Siap, Nona, siap. Monggo, Bu Juan. Nanti kalau misalnya hal yang kasus pribadi boleh DM. Tapi kalau mau tanya yang hal-hal umum boleh di sini nanti. Mungkin habis Dokter Lita ya, karena jarang beliau ini ya. ya nanti. Oke, thank you. Mr. Ji, Oke, suaranya pokoknya mirip ya ya. Mr. Ji ya. Apa itu? Suaranya Dokter Lita sama Mbak Nona itu mirip. Jadi tiga ini mirip nih. Mohon maaf ya, Bu Nona, Bu Lita sama Jian itu mirip. Yang cempreng itu cuman Nona RJ ini cempreng. Dia dari tadi mau bicara nggak bisa ketemu. Saya bilang buka aja itu mute-nya. Saya bilang gitu loh. Dia nggak bisa buka mute tuh Mr. Ji. Nggak apa-apa, biarlah dia nulis-nulis dari Auckland, jauh-jauh dari luar negeri buka mute nggak bisa. Saya tarik lagi nanti ke Indonesia nanti. Tapi nggak apa-apa, kamu nyantol di situ itu sudah bagus. Karena apa? Ini Komal ini sudah go internasional sampai di Auckland. Sementara itu dia kepulauan tersendiri loh Auckland itu. Oke, gitu aja ya teman-temanku, karena mohon maaf ini kan sudah jam 1 lewat sedikit. Mungkin besok kita bisa ketemu lagi membahas hal yang baru. Mungkin apa ya besok ya Bu Nona? Bahas apa Bu Nona besok? Siap. Enaknya kita biar maju ya, biar maju ke depan itu mungkin persiapan soal ini aja, yang Whitlocker, indikasi-indikasi tersangka lain. Oh, Mungkin kalau oke. menarik sih Pak Mr. Z, ada tidak peluang untuk ditariknya tersangka lain gitu. Oke. Atau Itu kita perdalam lagi masalah BPOM. Kebetulan gini Mr. Z, saya kan juga di sini pengurus lembaga perlindungan konsumen dan selalu gandeng dengan BPOM.
Kebetulan kami bulan April kemarin ada membuat fakta kerjasama terintegrasi bersama dengan Kejaksaan, dengan Polri. Jadi walaupun masih yang ini ya, hanya di Provinsi Kaltim, tapi saya rasa ini juga ngambilnya juga apa dari pusat juga kayaknya sudah melakukan itu di kota-kota besar semua itu. Kayaknya seperti itu. Jadi soal bagaimana penanganan kasus apabila memang terdapat ada masalah-masalah terhadap konsumen langsung, ada konsumen langsung, konsumen tengah gitu ya, yang distributor. Jadi konsumen langsung itu adalah konsumen akhir yang memakai langsung. Itu yang kenapa ada istilah komplain, review. Nah, mungkin besok bisa lebih mendalam, nanti kita bisa bahas lebih enak lagi ya, Mr. Zia. Oke, sabar dulu Bu Nona. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Saya juga harus tanyakan kepada para mahasiswa yang ada di bawah. Ada dua yang ditawarkan mata kuliahnya nih. Mata kuliah yang pertama adalah mata kuliah terkait dengan adanya peluang tersangka baru. Nah ini, tersangka baru, atau mata kuliah yang kedua teman-teman, terkait tentang BP POM. Kebetulan Bu Nona ada kerjasama di sana. Silakan teman-teman tapping di bawah, silakan. Yang mana yang dibahas tuh besok? Yang mana nih? Dua-duanya Mr. C. Kalau dua-duanya pertama ya memang ini potensi-potensi tersangka yang baru. Kalau belum selesai ya mungkin materi selanjutnya bisa untuk hari kemudian. Tapi kalau ini kalau bisa nyambung ya nggak apa-apa, mengalir aja. Oke, kalau dua-duanya ya kita akan Selain perlindungan konsumen, mungkin juga harus dibahas juga perlindungan produsen, begitu. Karena kalau KPPU itu Dokter Janet, itu yang enaknya bisa langsung semua karena dari KPPU, karena saya melihat begini Mr. Z, pentingnya kita membahas ini karena dari keterangan-keterangan kawan-kawan yang sudah maju di Komal ini, termasuk Dokter Janet, termasuk dengan teman-teman yang berurusan langsung yang berhadapan langsung dengan oknum-oknum itu ya, dokter-dokter lain yang punya produk juga yang sempat mereview itu yang ada yang sudah jadi TSK itu. Nah, itu kan sudah ada keterangan yang sebenarnya bisa dijadikan alat bukti kuat untuk melaporkan mereka secara administratif, lalu gugat secara perdata, lalu juga secara pidana. Untuk KPPU ya, untuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha gitu. Karena itu jelas-jelas itu kalau buktinya sudah lengkap semua sebenarnya bisa dilaporkan mereka itu semua karena mereka punya dagangan sama gitu ya, jenis dagangan sama tapi saling mereview apa itu boleh. Etika dagangnya saja sudah salah, ada unsur monopolinya di situ. Ada yang persaingan usaha tidak sehat, jelas unsurnya sudah terpenuhi itu. Ya. Aku harus kita bisa dua-duanya. Oke, kita siapkan untuk besok teman-teman semua. Saya minta Hari ini Mr. Z, hari ini bukan besok. Hari ini ya, hari ini pukul ya gitu ya. Oke, kita berakhir dulu ya Bu Nona karena jamnya ternyata sudah jam 01 Ibu Nona di sini. Siap, Mas. Jam 01. Sampai setengah 3, Bang. Tuh kan, ya kan? Kita butuh istirahat nih, aku sudah rada-rada menggantung di matanya nih. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya langsung saja closing statement ya. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Mau pupuk. Terima kasih Bu Nona, Bu Dr. Janet, Nirsiti, Juan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Z yang ganteng, Bu Juan saya tunggu nanti DM aja, tidak apa. makasih semuanya.